Kekayaan yang sejahtera tidak diperbolehkan. Melihat gerakan kucing hitam itu, wajah Lu Yun langsung menjadi gelap, dan dia buru-buru menarik ekornya dengan kuat, menyebabkan kucing hitam itu mengeong kesakitan. Semua orang tidak bisa menahan tawa. Tampaknya, setelah mengetahui bahwa Lu Yun punya solusinya, emosi semua orang meningkat pesat. Setelah mengenal satu sama lain secara bertahap, tetua kedua bertanya, Tuan Lu, mengapa Anda ingin membantu kami? Pada saat ini, bagaimana mungkin semua orang tidak melihat bahwa Lu Yun tidak datang untuk berpartisipasi dalam medan pembunuhan karena dia berada di bawah mantra cinta, tetapi itu lebih seperti dia ingin membantu mereka. Lu Yun menatap Miao Qinghe dengan penuh minat, lalu menjawab pertanyaan tetua kedua, karena pemimpin klanmu dan aku memiliki rahasia tersembunyi. Petik 2, petik 2. Wajah Miao Qinghe menjadi gelap dan dia meludah, omong kosong. Bukankah begitu? Lu Yun menatap Miao Qinghe sambil setengah tersenyum. Miao Qinghe merasakan tatapan Lu Yun dan tahu bahwa dia sedang membicarakan Xiao Qin. Saat ini, semua orang di klan Gu tidak lagi tenang, dan ekspresi mereka sangat aneh. Apakah memang ada rahasia tersembunyi? Jadi, sesepuh agung tidak memfitnah. Tetua ketiga adalah yang pertama bereaksi dan datang untuk menyelamatkan, dengan mengatakan, apa yang tidak dapat diungkapkan tentang hal ini. Kita semua adalah kultivator, dan usia bukanlah masalah sama sekali. Laki-laki belum menikah dan perempuan belum menikah, dan mereka adalah jatuh cinta satu sama lain. Itu sangat normal. Dan, karena apa yang disebut kutukan ini, klan Gu kita adalah berkah tersembunyi. Dengan penampilan pemimpin klan yang masih muda saat ini, dia bukanlah pasangan yang cocok untuk Tuan Lu. Petik 2. Ketika semua orang mendengar ini, mereka mengangguk. Lu Yun merasa seperti orang bodoh. Pria lajang dan wanita yang belum menikah. Belum nikah. Bagaimana Xiao Qin keluar? Ngomong-ngomong, setelah Lu Yun datang ke klan Gu, dia sepertinya tidak melihat pria yang diduga ayah Xiao Qin. Mungkinkah dia melihat hantu? Lu Yun memandang Miao Qinghe dengan bingung dan terkejut. Miao Qinghe sepertinya telah menebak apa yang dipikirkan Lu Yun. Di mata semua orang, ini berarti pemimpin klan mereka pemalu. Ini kokoh. Keduanya benar-benar berselingkuh. Karena ada perselingkuhan, berarti Lu Yun tidak akan bercanda dengan kehidupan mereka, dan kemungkinan besar dia benar-benar mengetahui formula penawarnya. Sungguh peristiwa yang membahagiakan. Jadi hari berlalu dengan kesalahpahaman yang halus ini, dan Miao Qinghe tidak menjelaskan apapun kepada semua orang, karena ini melibatkan beberapa hal yang rumit, yang akan sangat sulit untuk dijelaskan. Setuju saja, Bibi Miao. Miao Xin juga memahami hal ini secara diam-diam. Pada senja, dengan bantuan tetua kedua dan tetua ketiga, suku Gu mengadakan makan malam untuk menghibur Lu Yun. Makan malam tersebut bukanlah sebuah kemewahan, namun membuat Lu Yun merasakan antusiasme para wanita suku Gu tersebut. Malam, Miao Qinghe berinisiatif mencari Xiao Qin. Xiao Qin sudah mengetahui niat baik Miao Qinghe, dan ibu serta putrinya menyelesaikan perbedaan mereka. Dan Lu Yun, dia dengan tegas menolak godaan Miao Xin, mengunci diri di kamar, dan diam-diam menyiapkan penawarnya. Dia perlu mengemas penawarnya, tidak mungkin memberi makan wanita suku Gu ini dengan kotoran kucing hitam mentah. Meskipun pada akhirnya mereka pasti akan memakannya, mereka akan selalu memiliki perasaan aneh yang tak terlukiskan. Di dalam tas penyimpanan Hundan, yang paling diperlukan adalah pil kecantikan, dan ia telah menyiapkan ribuan pil kecantikan termurah, dengan bahan sederhana dan mudah dimurnikan. Jika Hundan ingin mengendalikan klan Gu untuk waktu yang lama, dia pasti perlu menyiapkan ramuan semacam ini dalam jumlah besar untuk menyamarkannya sebagai penawarnya. Lu Yun mengambil beberapa, menuangkannya ke atas meja, dan bersiap mengulangi trik yang sama, mencampurkan kotoran kucing hitam ke dalam pil kecantikan tersebut. Kemakmuran, cepat, Lo. Lu Yun melemparkan baskom plastik ke tanah dan mengarahkannya dengan jarinya, memberi isyarat bahwa kucing hitam itu harus buang air besar di dalamnya, tetapi kucing hitam itu menoleh ke samping dengan sangat bangga. Lu Yun mengerti maksudnya, jadi dia menusuk jari telunjuknya dan memeras setetes darah. Melihat hal ini, mata kuning kucing hitam itu bersinar terang, dan ia mulai menjilati dengan rakus, lalu mulai buang air besar dengan sangat patuh. Sambil menunggu, Lu Yun menatap pil Zuyan di atas meja dengan bingung. Tiba-tiba, punya ide bagus. Saya melihatnya secara tidak sengaja mengambil pil penolak kecantikan, memeriksanya di tangannya sebentar, dan kemudian memasukkan pil penolak kecantikan ke dalam mulutnya. Pada saat yang sama, buka bintang kedua di tubuh Anda. Dalam sekejap, lampu berkedip. Melalui penglihatan internal, diketahui bahwa pil kecantikan tersedot ke dalam bintang kedua sebelum dapat diselesaikan. Ternyata itu benar-benar berhasil. Lu Yun sangat gembira, seolah-olah dia telah menemukan benua baru. Dia segera mengendalikan sinar jiwa dan berubah menjadi penjahat jiwa untuk memasuki bintang kedua dan merasakan perubahan di dalamnya. Ada 9 bintang di tubuh Lu Yun, yang bisa disebut bintang Dao. Bintang Dao pertama menyimpan kekuatan dewa dan iblis, dan bintang Dao kedua berisi ikan yin yang. Ramuan emas tidak lengkap yang tak terhitung jumlahnya melayang di atas ikan yin yang. Saat ini, di tengah ikan yin yang, terdapat pil hitam, yang merupakan pil kecantikan murah yang baru saja ditelan Lu Yun. Sesaat, pola hitam dan putih ikan yin dan yang berputar dengan cepat, dan pil kecantikan di tengahnya menghilang. Adegan yang terjadi langsung membuat jiwa Lu Yun bergetar. Setelah pil Zuanyan menghilang, ikan yin yang dengan cepat berhenti berputar.
Pada saat yang sama, resep pil berwarna putih dan sederhana dengan jelas terkondensasi di atas bagian tengah ikan yin yang. Nama ramuannya, Ramuan Zuyan. Nilai, kelas 9 terendah. Bahan, anggrek, lidah buaya, daun mint, kamomil. Metode pemurnian, tindakan pencegahan. Ketika tulisan tangan pada resep terlihat jelas, Lu Yun benar-benar tercengang. Segera setelah itu, ekstasi. Pada resep ramuan ini, berbagai bahan yang dibutuhkan untuk ramuan Zuyan dan metode pemurnian dijelaskan secara rinci, termasuk panas, teknik, urutan bahan pemasukan, del. Hal yang paling mengejutkan adalah bahkan tindakan pencegahan selama pemurnian ditandai dengan jelas. Ini persis seperti buku catatan seorang alkemis. Lu Yun sangat gembira. Di masa depan, selama dia mendapat pil dan melemparkannya ke ikan yin yang, dia akan bisa segera menganalisa bagaimana cara membuatnya. Ini seperti pergi ke restoran dan bisa mengetahui semua resep masakan hanya dengan sekali mencicipi. Tapi kenapa warna resep ini pucat? Lu Yun berpikir sejenak. Tiba-tiba saya mendapat ide yang lebih berani. Kali ini, dia mengambil total 10 pil kecantikan, menelan semuanya, dan kemudian membiarkan bintang dao kedua menyerapnya. Biarkan selama sekitar setengah menit. Ikan yin yang berputar lagi. Kecepatannya 3 kali lebih cepat dari yang pertama kali, dan waktunya juga sedikit lebih lama. Namun ketika ikan yin yang berhenti, nafas Lu Yun seolah terhenti, karena resep pil lain muncul di atas ikan yin yang. Kali ini warnanya biru, tidak sepucat sebelumnya. Nama ramuannya, Ramuan Zuyan. Kelas 6. Bahan, hijau ungu, akar peoni putih, tianlian, kalendula, lidah buaya, daun mint. Metode pemurnian, tindakan pencegahan. Lu Yun tiba-tiba tercengang. Kelas 6. Dibandingkan dengan kelas 9 sekarang, kualitasnya telah ditingkatkan 3 tingkat. Dengan kata lain, selama Lu Yun meminum lebih banyak pil, kualitas pil yang diberikan kembali akan lebih tinggi. Warna emas seharusnya menjadi resep ramuan dengan kualitas terbaik. Lu Yun dapat menggunakan ramuan tingkat terendah dalam jumlah yang cukup untuk mengumpulkan ramuan kualitas tertinggi. Bukankah ini hanya sebuah cheat? Ketika dia baru saja membuka Dao Star kedua, Lu Yun mencoba metode yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak dapat melihat dengan jelas bahan spesifik dari pil di dalamnya. Saya juga mengeluh karena saya diberi rumah harta karun tetapi tidak diberikan kuncinya. Saya tidak menyangka hari ini, misterinya akan terungkap dengan cara ini. Fakta membuktikan bahwa ini adalah rumah harta karun yang sangat besar. Bagi para alkemis, yang paling langka adalah formula ramuannya. Walaupun ramuannya sama, kualitasnya berbeda, bahan yang dibutuhkan dan cara pemurniannya berbeda. Seorang alkemis yang bisa menyempurnakan pil pengawet kecantikan kelas 9 akan kesulitan menyempurnakan pil pengawet kecantikan kelas 8 jika dia tidak tahu bahan baru apa yang harus ditambahkan ke dalamnya. Anda hanya boleh mencoba satu jenis bahan saja. Seringkali banyak bahan yang ditambahkan dan berubah menjadi kotoran, akhirnya mengubahnya menjadi ramuan yang tidak berguna. Meskipun Anda mengetahui resep ramuan tingkat 8 dan bahan baru yang perlu ditambahkan, teknik pemurnian ramuan tingkat 8 dan ramuan tingkat 9 berbeda. Jadi sangat sulit untuk memperbaikinya. Namun, semua ini tidak menjadi masalah bagi Lu Yun. Dia bahkan dapat menggunakan catatan alkimia yang berharga ini untuk merekrut alkemis kuat yang tak terhitung jumlahnya untuk digunakan sendiri. Lu Yun sudah mendapat firasat bahwa dia pasti akan memiliki hubungan yang mendalam dengan profesi alkemis di masa depan. Jantungku berdebar kencang. Butuh waktu lama untuk menenangkan diri. Lu Yun tidak terus menelan pil Zuyan, karena betapapun tingginya kualitas pil Zuyan, itu tidak ada gunanya. Status Zuyan dan sangat memalukan di dunia budidaya. Diperkirakan hanya jika dimasukkan ke dalam produk kecantikan sekuler akan menimbulkan sensasi, namun yang diincar Lu Yun jelas bukan orang-orang itu. Setelah menenangkan diri, Lu Yun mulai memikirkan tentang 9 bintang Dao di tubuhnya. 2 bintang pertama sudah terlalu dilebih-lebihkan. Namun, jumlah esensi dan darah yang dibutuhkan untuk mengaktifkan bintang Dao ketiga jauh lebih banyak daripada gabungan 2 bintang Dao sebelumnya. Saya khawatir menelan 10 ular putih besar tidaklah cukup. Ini hanya bisa dibicarakan nanti. Ketika Lu Yun sadar kembali, dia menemukan bahwa Wang Kai telah melompat ke atas meja dan menjilat punggung tangannya, sepertinya dia berusaha menyenangkannya. Lu Yun merasa bahwa dia sudah kebal terhadap air liurnya. Bahkan tanpa restu Kaisar Qing, dia tidak akan merasakan sedikit pun kecenderungan untuk menua. Melihat tatapan menjilat kucing hitam itu, Lu Yun memelototinya dan berkata, apakah kamu menyeka pantatmu? Meong, Hari berikutnya, Miao Qinghe mengumpulkan semua orang dari klan Gu. Karena Lu Yun berjanji kepada mereka bahwa dia akan memberikan penawarnya kepada mereka hari ini. Ketika Lu Yun membagikan pil hitam itu kepada semua orang, banyak orang yang curiga. Tetua kedua tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan Lu, bukannya saya meragukan Anda, tapi apa perbedaan antara pil ini dan yang kita minum sebelumnya? Pada dasarnya tidak ada perbedaan besar, hanya saja tidak ada kapsul air liur yang tersembunyi di dalamnya. Kalau tidak percaya, kamu bisa mencubitnya dan melihatnya. Lu Yun berkata sambil tersenyum, lalu menjelaskan, sebenarnya, apa yang Tuan Yu berikan padamu sebelumnya adalah penawar yang sebenarnya, jika tidak, kamu tidak akan pulih untuk jangka waktu tertentu. Semua orang mengetahui masalah ini kemarin. Mereka pulih untuk jangka waktu tertentu di bawah pengaruh penawarnya,
tetapi mereka menunjukkan tren penuaan lagi di bawah pengaruh kapsul air liur. Jadi saya tidak lagi meragukannya. Tetua kedua tidak menghancurkan ramuan itu untuk memeriksanya. Dia percaya bahwa Lu Yun tidak akan bercanda tentang hal seperti itu. Dia adalah pria yang berselingkuh dengan pemimpin klan. Untuk menunjukkan kepercayaannya pada Lu Yun, tetua kedua memimpin dan memegang ramuan di mulutnya, matanya tiba-tiba berbinar. Di masa lalu, ramuan yang diberikan oleh Tuan Yu memiliki rasa yang aneh. Tidak ada yang berani menyimpannya dalam waktu lama, dan mereka selalu menelannya dengan mata tertutup. Tapi kali ini berbeda, ada sedikit rasa manis di dalamnya. Tetua kedua tidak bisa menahan diri untuk tidak mencicipinya untuk beberapa saat, sampai rasa manisnya hilang, lalu dia buru-buru menelan ramuan itu dan bertanya dengan heran, Tuan Lu, apakah Anda menambahkan gula ke penawarnya? Itu hanya meningkatkan rasanya. Bagaimana rasanya? Saya rasa saya bisa mendapatkan 10 lagi. Cukup memuaskanmu. Lagi pula itu penawarnya. Tidak ada salahnya meminum lebih banyak. Aku masih punya banyak di sini. Jika kamu meminumnya lebih banyak, pasti akan bekerja lebih cepat. Lu Yun berkata dengan sangat murah hati. Tetua kedua tidak pernah begitu tersentuh. Setelah tetua kedua meminum penawarnya, dia merasa segar dan rasa lelah di tubuhnya dengan cepat hilang. Menurut tren masa lalu, beberapa hari ini adalah awal dari kutukan mereka, dan mereka dapat dengan jelas merasakan tanda-tanda penuaan di tubuh mereka. Hal ini dilakukan dengan sengaja oleh Tuan Yu untuk membuat mereka merasa tertekan. Dia sangat akurat dalam menentukan waktu timbulnya kapsul air liur tersebut. Waktu pembukaan setiap ladang pembunuhan juga dihitung secara akurat. Oleh karena itu, orang-orang dari suku Gu ini selalu percaya bahwa mereka masih berada di bawah kutukan, dan ramuan Tuan Yu lah yang membantu meringankan gejala mereka. Ini akan memudahkan orang dewasa untuk mengontrol klan Gu dalam waktu yang lama. Pada saat ini, setelah tetua kedua meminum obat mujarab, rasa lelah di tubuhnya hilang, yang menunjukkan bahwa Lu Yun tidak menipu mereka. Lu Yun seharusnya tidak sehina Tuan Yu yang melakukan apapun dengan penawarnya. Mengikuti tetua kedua, semua orang juga meminum penawarnya satu persatu, dan energi serta semangat mereka lebih penuh dari sebelumnya. Sambil merasa bersyukur, tetua kedua bertanya karena rasa ingin tahu, Tuan Lu, bolehkah saya bertanya bagaimana penawar racun ini dibuat? Membuat begitu banyak penawar dalam satu malam menunjukkan bahwa hal itu tidak rumit. Tidak hanya tetua kedua yang penasaran, tetapi yang lain juga penasaran bagaimana kutukan yang telah menyiksa mereka selama 5 tahun bisa diberantas. Lu Yun memandang tetua kedua dengan ekspresi aneh dan berkata, apakah kamu yakin ingin tahu? Jika tidak nyaman untuk mengungkapkan resep rahasianya, Tuan Lu, anggap saja saya tidak menanyakan pertanyaan ini, dan saya tersinggung. Tetua kedua mengira Lu Yun tidak ingin mengatakannya, jadi dia buru-buru meminta maaf. Ini bukan resep rahasia. Jika kamu ingin tahu, aku bisa memberitahumu. Lu Yun berkata dengan acuh tak acuh. Benarkah? Tetua kedua memandang Lu Yun dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Umumnya pemegang penawar ampuh tersebut enggan membeberkan resep rahasianya, seperti resep unik seorang alkemis, yang sangat berharga. Saya tidak menyangka Lu Yun begitu murah hati. Tetua kedua sangat tersentuh, tapi langkah Lu Yun selanjutnya langsung membuat semua orang di klan Gu menjadi pucat. Lu Yun memeras setetes darah dari ujung jarinya, mengoleskannya ke lidah musang penjara gelap, dan berkata, Wang Cai, tunjukkan pada semua orang bagaimana kamu membuat ramuan itu. Kucing hitam mendapat manfaat dan secara aktif bekerja sama. Di tengah tatapan terkejut semua orang, dia merasa cukup bangga, dan menurunkan sebuah mosaik di depan semua orang. Dalam sekejap, semua orang ketakutan. Matanya membelalak tak percaya melihat tumpukan kotoran kucing di tanah. Tetua kedua masih mengambil kesempatan dan bertanya, Tuan Lu, maukah Anda memberitahu kami bahwa penawarnya adalah? Ya, penawarnya adalah kotoran kucing, jadi saya menambahkan sedikit gula ke dalamnya untuk meningkatkan rasanya. Tetua kedua, bukankah Anda baru saja mengatakan rasanya enak? Lu Yun memandang tetua kedua dengan ekspresi menggoda. Seluruh sudut mulut tetua kedua tiba-tiba bergerak-gerak. Lezat. Kalau begitu, kamu tidak boleh makan apa-apa. Kuncinya, tetua kedua sengaja memasukkannya ke dalam mulutnya untuk mencicipinya sebentar. Di satu sisi rasanya enak, dan di sisi lain, dia ingin mencoba menganalisis bahan-bahan di dalamnya melalui indera perasa. Siapa sangka jawabannya ternyata kotoran kucing. Untuk sesaat, semua orang merasakan perut mereka mual. Tetua kedua makan paling banyak dan mulai muntah-muntah. Lu Yun menyombongkan diri, kaulah yang bertanya padaku, tapi aku tidak bermaksud membuatmu jijik, dan kamu sudah memakannya selama 5 tahun, jadi kamu harus terbiasa dengannya. Makan selama 5 tahun. Begitu kata-kata ini keluar, tetua kedua muntah lebih keras. Wajah cantik Miao Qinghe pucat, dan dia menatap tajam ke arah Lu Yun, sangat curiga bahwa dia sengaja mencoba membuat masalah. Lu Yun berkata dengan polos, Patriark yang cantik, tolong jangan memelototiku. Jika aku sengaja membuatmu jijik, aku akan memberitahumu bahwa itu terbuat dari kotoran kucing sebelum kamu meminum penawarnya. Lagi pula kamu pasti akan memakannya. Petik 2. Jika makan dada bisa memperpanjang umur, banyak orang mungkin akan mengungkapkan kemurahan hatinya, bisakah Anda memberi saya 2 ton untuk menggugah selera dulu? Miao Qinghe merasa sedikit malu saat melihat pikirannya telah terungkap. Memang benar, seperti yang dikatakan Lu Yun, kotoran kucing adalah satu-satunya penawarnya.
Bahkan jika mereka mengetahui ramuan penawarnya sebelumnya, mereka harus menahan rasa mual dan memakannya. Lu Yun tidak terlalu tidak bermoral dan tidak memberitahu mereka bahan-bahannya terlebih dahulu. Apakah itu berlebihan? Melihat tetua kedua masih membungkuk dan muntah, Lu Yun dengan ramah mengingatkan, lapisan luar penawarnya adalah Suyandan, dan saya menambahkan gula, dan lapisan dalam adalah kotoran kucing, sehingga tidak ada bau yang tidak sedap. Baunya keluar. Tetapi jika Anda, penatua kedua, terus muntah seperti ini, lapisan luar pil kecantikan akan meleleh, dan bau di dalamnya akan kembali ke mulut Anda melalui kerongkongan. Petik 2. Petik 2, petik 2. Ketika tetua kedua mendengar ini, dia hampir pingsan, dia bahkan tidak berani muntah lagi, dia hanya bisa mengambil air dan menuangkannya ke mulutnya terus-menerus, karena takut baunya akan kembali. Yang lain melakukan hal yang sama. Setelah Miao Xin meminum 2 teguk air, dia memaksakan dirinya untuk optimis dan berkata, sebenarnya, itu tidak berlebihan. Ada sesuatu yang disebut kopi kotoran kucing di luar sana, yang diekstrak dari kotoran musang. Sudah menjadi gaya. Setelah mendengar apa yang dia katakan, semua orang merasa lebih baik. Anggap saja seperti meminum secangkir kopi kotoran kucing. Setelah banyak masalah, semua orang akhirnya tenang, tetapi mata mereka memandang kucing hitam itu agak kesal. Hal inilah yang menyebabkan mereka begitu menderita. Namun kucing hitam itu berbaring di tanah dengan mata menyipit dengan sangat angkuh, tidak mempedulikan pikiran orang lain. Sesaat, Miao Qinghe berdeham dan berkata, terima kasih banyak, Lu Yun, karena telah memberi kami penawarnya. Dia pertama-tama mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Lu Yun, dan kemudian berkata, sebenarnya, saya memanggil semua orang ke sini hari ini, dan ada satu hal lagi yang ingin saya umumkan. Xiao Qin, masuk. Segera setelah Miao Qinghe selesai berbicara, seorang wanita dengan sosok luar biasa tiba-tiba masuk, mengenakan topeng di wajahnya, tetapi dia mengenakan kostum indah dari suku Gu. Orang yang masuk adalah Xiao Qin. Saat ini, dia telah mengganti pakaian pria longgar sebelumnya menjadi pakaian khas suku Gu. Setelah melepas topeng, di bawah ikat kepala liontin tirai manik, terungkap wajah cantik dan cantik alami, yang mirip dengan Miao Qinghe, tetapi lebih halus dari Miao Qinghe. Secara umum, keindahan yang berbeda memiliki ciri khasnya masing-masing, dan sulit untuk membandingkan mana yang lebih cantik. Lagi pula, setiap orang memiliki estetika yang berbeda-beda. Namun, jika dua wanita cantik memiliki penampilan yang mirip, Anda tetap bisa membandingkan mana yang lebih baik. Sebelum Xiao Qin melepas topengnya, Miao Qinghe adalah orang nomor satu yang tak terbantahkan bahkan gadis-gadis dari suku Gu yang berusia 20-an dan di musim semi yang mekar pun yakin dengan hal ini. Pemimpin klan mereka bisa dikatakan adalah seorang wanita yang kecantikannya telah melampaui waktu. Ditambah dengan berkah terselubung dari kutukan, dia telah kembali ke penampilan gandanya, dan dia memang pantas menjadi wanita tercantik di dunia. Tidak ada yang berani berbeda pendapat. Sampai Xiao Qin melepas topengnya. Dia mewarisi kecantikan Miao Qinghe, tetapi berdasarkan kecantikan Miao Qinghe, dia menambahkan sedikit kehalusan, membuat penampilannya menjadi lebih baik. Satu-satunya hal yang lebih rendah darinya mungkin adalah ujung alis dan mata Miao Qinghe memiliki sedikit pesona yang terakumulasi seiring berjalannya waktu, membuatnya terlihat lebih dewasa dan berselera tinggi. Namun seiring berjalannya waktu, cepat atau lambat Xiao Qin akan memiliki pesona ini. Namun, alasan kenapa semua orang tercengang bukan karena kecantikan Xiao Qin, tapi karena penampilannya sangat mirip dengan Miao Qinghe. Sekilas dapat disimpulkan bahwa keduanya pasti memiliki semacam hubungan darah. Miao Xin mengandalkan ini untuk menyimpulkan bahwa Xiao Qin kemungkinan besar adalah putri pemimpin klan, dan dia terkejut untuk waktu yang lama. Melihat ekspresi tercengang semua orang, Miao Qinghe memperkenalkan sambil tersenyum, dia adalah putriku, Xiao Qin. Miao Qinghe tidak berencana untuk memperkenalkan identitas Xiao Qin kepada suku tersebut sebelumnya, tetapi Xiao Qin lah yang mengambil inisiatif setelah berbicara sepanjang malam tadi malam. Selain itu, kutukan itu ternyata telah dipatahkan, jadi Miao Qinghe memutuskan untuk mengenali Xiao Qin di depan sukunya. Ketika semua orang melihat penampilan Xiao Qin, mereka menduga bahwa gadis ini mungkin adalah putri kepala keluarga, tetapi mereka masih terkejut ketika mendengar kepala keluarga mengakuinya secara pribadi. Selama ini, mereka tidak tahu bahwa sang patriark telah melahirkan seorang anak perempuan, dan dia masih sangat tua. Apakah kamu yakin kamu tidak bercanda? Mata semua orang tertuju pada Miao Qinghe dan putrinya, dan akhirnya mereka semua memandang Lu Yun, dengan ekspresi seaneh mungkin. Tidak bisakah kamu mengetahuinya? Anak muda, dia tidak mengatakan sepatah kata pun atau bahkan membuat bayangan di masa lalu. Kali ini ketika dia datang ke Xinjiang Selatan, dia segera melepaskan Wang Sa dan bahkan membawa seorang putri ke pemimpin klan. Itu benar-benar tato dengan mata tertutup yang memperlihatkan wajah kita. Jelas sekali, anggota suku Gu ini secara tidak sadar menganggap Xiao Qin sebagai putri Lu Yun dan Miao Qinghe. Adapun masalah usia, bukankah itu mudah untuk diatasi? Pasti karena Lu Yun telah mempraktikkan semacam sihir pengawet kecantikan, atau dia telah meminum pil pengawet kecantikan bermutu tinggi atau semacamnya, sehingga dia terlihat sangat muda. Usia aslinya pasti lebih dari 20. Tidaklah mengherankan sama sekali jika melahirkan seorang putri setua Xiao Qin. Bagaimanapun juga, di dunia kultivator, tidak ada yang mustahil. Kamu salah paham. Ketika Lu Yun melihat penampilan semua orang, dia tahu bahwa mereka pasti salah memahami sesuatu.
Tepat ketika dia hendak menjelaskan, tetua kedua mengedipkan mata dan berkata, Tuan Lu, Anda tidak perlu menjelaskan. Kami semua mengerti, memahami. Dia bahkan mengubah gelar Lu Yun dari Tuan Lu menjadi Tuan Lu. Semua orang di sekitar mereka juga memiliki ekspresi yang kita semua pahami, dan mereka memahaminya secara diam-diam. Wajah Lu Yun menjadi gelap. Anda tahu satu hal, bukankah ini membingungkan senioritas? Kami bukanlah tipe binatang yang bahkan tidak melepaskan ibu mertua yang cantik. Benar, Lu Yun berteriak dengan tegas, Xiao Qin, kamu lihat semua orang mengerti, kenapa kamu tidak cepat menelepon ayah? Ayah, apakah kamu yakin? Jika kamu yakin, maka aku akan benar-benar meneleponmu. Saat aku kembali, aku akan meneleponmu dengan cara yang sama. Apakah kamu berani menjawab? Xiao Qin tidak akan segera membalas Lu Yun seperti Liu Yaner. Sebaliknya, dia akan mundur dan menatapnya dengan seringai di wajahnya. Lu Yun langsung merasa bersalah. Bagaimana mungkin seseorang tidak memahami pikiran Xiao Qin? Jika dia benar-benar berteriak seperti ini dan memberitahu Sister King Cheng tentang hal itu, dia mungkin akan langsung mencabik-cabik dirinya sendiri. Melihat senyum bercanda di wajah Xiao Qin, Lu Yun hanya bisa tertawa dan berkata, adik keenam, aku hanya bercanda. Bagaimana aku bisa memintamu memanggilku ayah sekarang, kan? Lalu kapan kamu akan membiarkan aku berteriak? Xiao Qin memiliki pikiran yang jernih dan segera memahami kata kuncinya, sekarang. Lalu dia bertanya dengan jahat. Lu Yun tidak punya pilihan selain berpura-pura batuk dan menutupinya. Miao Qinghe mendengarkan percakapan antara keduanya dengan wajah memerah, berpikir bahwa kedua orang ini benar-benar malu karena ada begitu banyak orang, dan mereka berani bercanda dengan berani. Orang-orang di sekitarnya tampak bingung. Kakak keenam. Lu Yun baru saja memanggil Xiao Qin, adik keenam, tapi bukankah Lu Yun adalah laki-laki pemimpin klan? Bukankah Xiao Qin adalah putri pemimpin klan? Mengapa hubungan ini terdengar begitu rumit? Kapan sang patriark menjadi begitu pandai bermain? Miao Qinghe menjelaskan dengan canggung, kamu memang salah paham. Xiao Qin adalah putriku, tapi Lu Yun sebenarnya tidak ada hubungannya denganku. Semua orang masih tampak bingung. Akhirnya Miao Xin berdiri dan berkata, biar saya jelaskan. Jadi dia memberitahu semua orang apa yang terjadi, dan semua orang menyadari bahwa Lu Yun bukanlah orang dari pemimpin klan. Dia datang ke klanku dengan niat awal untuk membantu Xiao Qin menemukan pengalaman hidupnya. Kebetulan Killing Field terbuka, jadi dia membantu mereka memecahkan kutukan itu. Omong-omong, mereka harus berterima kasih kepada Xiao Qin, karena semua yang dilakukan Lu Yun adalah demi Xiao Qin. Semua orang melirik Xiao Qin dengan penuh rasa terima kasih. Namun kemudian, mereka menyadari adanya masalah yang sangat serius. Jika Lu Yun bukan laki-laki sang patriark, lalu siapakah putra Xiao Qin sang patriark? Itu adalah masa lalu yang berdebu. Ketika Miao Qinghe bukan pemimpin klan, dia sedang bepergian dan bertemu dengan seorang pria dari Gunung Jiexing. Keduanya jatuh cinta dan melahirkan Xiao Qin. Namun tidak lama setelah Miao Qinghe melahirkan Xiao Qin, seorang pendeta tahu mendatangi mereka dan mengatakan sesuatu kepada pria itu. Miao Qinghe tidak begitu mengerti. Itu semua adalah kata-kata misterius seperti sebab dan akibat, dan kebangkitan para dewa dan setan. Setelah pendeta tahu mengucapkan kata-kata itu, dia membujuk pria itu untuk membiarkan Xiao Qin ditempatkan bersamanya, dan pria itu secara mengejutkan setuju. Meskipun Miao Qinghe tidak mengerti, dia tidak tahu permainan besar apa yang mereka mainkan, dan dia tidak tahu siapa protagonisnya, tapi dia percaya pada pria itu. Jadi dia menyerahkan Xiao Qin yang baru lahir ke tangan Sang Tao. Nanti, pria itu berkata dia akan kembali ke keluarganya untuk menangani masalah penting, dan berjanji bahwa ketika dia kembali, dia akan mengetahui bahwa Mak Comblang itu akan menikah dan membawa Miao Qinghe dan putrinya ke keluarganya. Pria itu meninggalkan tanda dan pergi. Yang tidak pernah disangka Miao Qinghe adalah suatu hari, Gunung Jiexing tiba-tiba tertutup, dan Miao Qinghe hanya bisa menunggu tanpa henti selama lebih dari 20 tahun. Miao Qinghe tidak memberitahu siapapun tentang pria itu atau Xiao Qin, termasuk anggota klannya. Orang-orang dari suku Gu ini mengira Miao Qinghe masih belum menikah di usia 40-an karena dia tidak memiliki pemikiran seperti itu, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia hanyalah milik orang lain dan telah menunggu orang yang dia cintai kembali. Pria yang dicintainya tidak menunggu, tetapi menunggu sampai putrinya kembali untuk mengenalinya. Karena dia siap memberitahu semua orang tentang hubungan antara Xiao Qin dan dia, Miao Qinghe hanya menceritakan kejadian tahun lalu. Baru pada saat itulah semua orang tiba-tiba menyadarinya. Anggap saja, tidak ada gadis muda yang tidak memiliki anak, dan meskipun dia berusia di atas 40 tahun dan tidak menginginkan laki-laki, seberapa kuat tekadnya. Di antara orang-orang di tempat kejadian, yang paling kesal adalah bibi Miao Xin. Dia mengikuti teladan pemimpin klan. Di usia awal 30-an tahun ini, dia belum pernah berhubungan seks, dan dia tidak pernah berpikir untuk menikah. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa panutannya telah jatuh cinta padanya lebih dari 20 tahun yang lalu. Bukankah ini suatu ketidakadilan? Setelah kesalahpahaman terselesaikan, Lu Yun tersenyum dan berkata dengan bercanda, saya ingin tahu tentang pria seperti apa dia yang layak untuk ditunggu oleh pemimpin klan Miao selama bertahun-tahun. Faktanya, Lu Yun semakin penasaran dengan apa yang dikatakan pendeta Tao kepada mereka saat itu. Sayangnya, Miao Qinghe tidak dapat memahaminya, jadi tentu saja dia tidak dapat mengingat banyak.
Yang saya tahu hanyalah masalah itu berkaitan dengan masa depan seluruh dunia kultivasi. Miao Qinghe menatap Lu Yun dalam-dalam dan berkata, pria sebaik kamu. Lu Yun senang mendengar ini, dan segera mengangkat sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum, jika kamu berkata seperti ini, bukankah benar bahwa aku lahir 20 tahun sebelumnya, dan kebetulan aku bertemu dengan orang yang begitu tergila-gila, wanita seperti kepala keluarga Miao. Lu Yun berhenti dengan cepat. Awalnya, dia ingin membuat lelucon dan membuktikan kepada Xiao Qin bahwa jika dia lahir 20 tahun lebih awal, kamu bisa memanggilnya ayah. Siapa yang tahu bahwa semakin dia membicarakannya, semakin dia mengatakan sesuatu salah, jadi dia harus berhenti. Saya sudah mengatakan bahwa saya bukanlah tipe binatang yang tidak mau melepaskan ibu mertua saya yang cantik. Sama sekali tidak. Xiao Qin tampak menghina. Saat hubungan antara semua orang berangsur-angsur menjadi harmonis, Lu Yun tiba-tiba terkejut, dan sebuah suara terdengar di benaknya, Lu Yun kecil, apakah kamu dan kakak keenam di Xinjiang Selatan? Ayo cepat, aku tersesat. Kakak ketujuh. Ada apa? Melihat Lu Yun tiba-tiba tertegun, Xiao Qin bertanya dengan ragu. Suster ketujuh baru saja mengirimiku pesan, mengatakan bahwa dia datang ke Xinjiang Selatan tetapi tersesat. Lu Yun menjawab dengan jujur. Luo Li datang ke Xinjiang Selatan. Apa yang dia lakukan di sini? Lu Yun menggelengkan kepalanya, aku tidak mengatakan apa-apa, ayo pergi dan bawa dia ke klan Gu dulu. Bibi Miao, bisakah kamu menemaniku? Daerah perbatasan selatan sangat luas, medannya rumit, dan banyak rintangan ular dan serangga berbisa. Bukan masalah besar bagi Luo Li untuk tersesat, tapi dia takut akan menghadapi bahaya. Lu Yun meminta Miao Xin untuk menemaninya untuk berjaga-jaga. Miao Xin langsung menyetujuinya. Xiao Qin awalnya ingin mengikuti, tetapi Lu Yun berkata bahwa dia akan segera kembali setelah menemukan Luo Li, dan dia tidak dapat membantu banyak dengan mengikutinya, jadi Xiao Qin harus tinggal dan diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa ketika dia kembali, kali ini, dia pasti akan melepaskannya. Lu Yun belajar sendiri cara berlatih. Perasaan tidak bisa membantu dengan cara apapun sungguh mengerikan. Keduanya meninggalkan sukunya, dan Lu Yun bergegas ke arah Luo Li berdasarkan induksi lingkaran pikiran. Tuan Lu, medan di sini rumit, dan setiap langkah mungkin merupakan jebakan, jadi Anda harus tetap dekat dengan saya. Miao Xin punya ide buruk dan sengaja tetap dekat dengan Lu Yun agar mereka bisa merasakan tubuh satu sama lain suhu. Lu Yun punya alasan untuk curiga bahwa orang ini mencoba memakan dirinya sendiri. Yang membuat Lu Yun semakin terdiam adalah dia mencium aroma aneh dari tubuh Miao Xin lagi. Dia mengerutkan kening dan berkata, sekali lagi, apakah kamu ingin melakukan ini lagi? Bisakah kamu menghilangkan aura centilmu ini? Lu Yun tidak pernah terdiam saat dia tinggal bersama saudara perempuan rubah betinanya yang ketiga. Miao Xin memutar matanya dan berkata, kamu peduli padaku. Cintaku, Gu, tidak mempedulikanmu. Oke, aku tidak peduli denganmu, tapi kamu juga bilang medan di sini rumit dan banyak jebakan, jadi aku akan mencari cara lain. Lu Yun tertawa terbahak-bahak, dan ketika Miao Xin sedang bingung, dia tiba-tiba meraih bahunya, mengangkatnya ke udara, dan terbang dengan cepat melintasi hutan lebat. Cepat turunkan aku takut ketinggian. Miao Xin berteriak, hampir menyebabkan gerimis berkabut jatuh di udara. Takut ketinggian. Pantas saja Miao Xin menolak berjalan dari langit dalam perjalanan menuju Xinjiang Selatan. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak mengetahui jalan di langit. Ternyata tidak mengetahui jalan itu bohong, namun ketakutannya terhadap ketinggian adalah kebohongan benar. Lihat bagaimana aku bermain denganmu. Suara Lu Yun berubah dan dia berkata dengan tergesa-gesa, ups, tanganku licin. Setelah mengatakan itu, dia melepaskan tangannya. Tubuh Miao Xin tiba-tiba jatuh dengan cepat di udara, dia menjadi pucat karena ketakutan dan berteriak berulang kali. Untungnya, ketika dia akan jatuh, Lu Yun menangkapnya tepat waktu dan mengangkatnya kembali, di udara. Pria ini sungguh keterlaluan. Miao Xin terkejut dan menyadari bahwa Lu Yun sengaja mempermainkannya. Dia mengeluh dalam hatinya, tetapi tidak berani berbicara, karena takut Lu Yun akan mengulangi trik yang sama. Aku sangat menyesal pacaran dengannya. Melihat Bibi Miao akhirnya jujur, Lu Yun tidak mempersulitnya, tapi langsung membawanya ke tujuan. Akhirnya, tidak lama kemudian, dia merasakan gejolak hebat dalam lingkaran pikiran. Melihat ke bawah, saya melihat sekelompok orang melihat sekeliling dengan cemas. Yang memimpin adalah seorang wanita yang tinggi dan proporsional, dengan rambut pendek sepanjang telinga, yang membuat wajahnya yang cantik menunjukkan sedikit kepahlawanan. Tapi itu bukan Luo Xianzi, saudara perempuan ketujuh Lu Yun. Adik ketujuh, Lu Yun melihat Luo Li dan membawa Miao Xin turun dari langit. Kejatuhannya terlalu cepat, membuat Miao Xin merasakan sensasi pengalaman keluar tubuh lagi. Xiao Lu Yun, kamu bajingan ada di sini. Luo Li melangkah maju dengan penuh semangat dan memeluk Lu Yun tanpa ragu-ragu. Mereka yang berjalan bersamanya membungkuk dan berkata dengan hormat, lihat yang mulia Tuhan. Mereka semua adalah bawahan Luo Li, anggota aliansi bela diri Kerajaan Naga, jadi mereka secara alami mengenali Lu Yun secara sekilas. Lu Yun mengangguk sedikit, lalu bertanya kepada Luo Li dengan rasa ingin tahu, adik ketujuh, mengapa kamu membawa begitu banyak orang ke Xinjiang Selatan secara cuma-cuma? Apa lagi yang bisa saya lakukan? Tentu saja saya di sini untuk sebuah misi. Saya kebetulan mendengar dari kakak perempuan tertua bahwa Anda dan kakak keenam juga berada di Xinjiang Selatan.
Luo Li bertanya balik, bagaimana? Apakah kakak keenam melakukan perjalanan mengunjungi kerabat berjalan lancar? Ada sedikit kendala, tapi saya sudah mengatasinya. Aku tahu kamu hebat, kenapa kamu tidak membantuku menyelesaikan sesuatu? Luo Li tersenyum licik, aku mendengar dari kakak perempuan tertua bahwa kamu dan kakak keenam menjadi sangat bosan satu sama lain akhir-akhir ini, jadi kamu tidak akan menang. Aku tidak hanya membantunya tapi bukan aku, kan? Apapun yang kamu katakan, kita semua adalah satu keluarga. Kita akan tidur di ranjang yang sama di masa depan. Bagaimana aku bisa memperlakukan yang satu dengan baik dan memihak yang lain? Lu Yun berkata tanpa malu-malu. Luo Li memelototinya dengan genit, tapi anehnya tidak membantahnya, tapi berkata dengan serius, sebenarnya bantuan ini tidak bisa dikatakan membantuku, karena itu juga merupakan tanggung jawabmu. Sesuai tanggung jawab saya, ini menunjukkan bahwa ini adalah acara nasional. Lu Yun menjadi lebih serius dan bertanya, apa masalahnya? Biar ku beritahukan padamu. Luo Li mengangguk dan mengucapkan dua kata dengan ekspresi serius, zombie. Zombie. Nah, belum lama ini, serangkaian pembunuhan tiba-tiba terjadi di ibu kota. Setelah diselidiki oleh pihak kepolisian, diketahui bahwa pembunuhnya adalah zombie terbang, sehingga kasusnya diserahkan kepada kami. Kasus sulit seperti inilah yang menjadi sasaran Wumeng. Kemunculan zombie cukup keterlaluan, dan itu juga merupakan zombie terbang. Kasus ini langsung menarik minat Luo Li. Dia suka dihadapkan pada hal-hal aneh, itulah salah satu alasan mengapa dia bergabung dengan aliansi bela diri. Lu Yun bahkan telah melihat adegan yang lebih besar, jadi ketika dia mendengar tentang zombie terbang, dia tidak terkejut. Sebaliknya, dia menebak tindak lanjutnya secara umum dan berkata, kamu melacak zombie itu sampai ke selatan Xinjiang, dan kemudian tersesat. Ya, Luo Li mengangguk dan berkata, dalam perjalanan ke selatan, pembunuh zombie membunuh banyak orang dan akhirnya melarikan diri ke Xinjiang Selatan. Xinjiang Selatan ditutupi dengan hutan lebat dan medan yang kompleks. Kami dengan cepat kehilangan jejak zombie. Tidak hanya itu, jadi, masih hilang. Berbicara tentang yang terakhir, Luo Li tampak sedikit malu. Dia biasa menertawakan Cuyao karena begitu bodohnya, tapi dia tidak menyangka kali ini gilirannya. Faktanya, dia tidak bisa disalahkan dalam hal ini. Wilayah Xinjiang Selatan istimewa, bukan hanya karena topografinya, tetapi juga karena banyak suku yang bersembunyi di sini. Intervensi beberapa formasi manusia telah membuat sebagian besar produk navigasi teknologi kehilangan miliknya efektivitas. Saat Lu Yun sedang mencari Luo Li, dia memperhatikan beberapa fluktuasi formasi yang mengganggu pembentukan mentalnya. Untungnya, gangguan tersebut tidak terlalu kuat, jika tidak maka tidak akan mudah untuk menemukan Luo Li. Mungkin aku punya petunjuk tentang zombie yang kamu bicarakan. Saat mereka berdua sedang berbicara, Miao Xin tiba-tiba berbicara. Wajah Miao Xin menjadi pucat. Jelas sekali bahwa dia belum pulih dari adegan menarik tadi. Dia awalnya mengeluh tentang Lu Yun di dalam hatinya, tetapi ketika dia mendengar mereka berbicara tentang zombie, dia langsung memikirkan sesuatu. Luo Li memandang Miao Xin dengan heran, berbalik dan bertanya pada Lu Yun, siapa ini? Panggil saja dia Bibi Miao. Itu tidak sopan. Bagaimana kamu bisa memanggil seseorang bibi ketika dia masih sangat muda? Luo Li menatap Lu Yun dengan nada mencela. Dia hanya mengetahui dari Ye Qingcheng bahwa Lu Yun telah menemani Xiao Qin mengunjungi kerabat di Xinjiang Selatan. Situasi spesifiknya tidak jelas karena kasus pembunuhan zombie sudah dekat, jadi dia tidak punya waktu untuk bertanya secara detail. Tanpa diduga, zombie tersebut kebetulan telah melarikan diri ke Xinjiang Selatan. Jadi Luo Li tidak mengetahui tentang kutukan suku Gu, juga tidak mengetahui bahwa wanita suku Gu di depannya adalah sumber perjalanan Xiao Qin mengunjungi kerabatnya. Itu sebabnya dia mengatakan ini. Tanpa menunggu Lu Yun menjelaskan, Miao Xin buru-buru berkata, itu saja, Tuan Yuntian yang bermartabat selalu peduli pada gadis kecil seperti saya. Dia kasar dan tidak memiliki keanggunan. Setelah melampiaskannya beberapa saat, Miao Xin memperkenalkan dirinya, nama saya Miao Xin. Luo Li memberi isyarat ramah, dan kemudian bertanya, Nona Miao, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda mengetahui beberapa petunjuk tentang zombie, bisakah Anda memberitahu saya? Miao Xin mengangguk dan berkata, seharusnya itu klan pengusir setan zombie. Pemburu zombie, yah, pengusir setan zombie adalah salah satu suku penyihir di Xinjiang Selatan sama seperti suku Gu kami. Kami pandai membuat fudo, sedangkan pengusir setan zombie mereka pandai memurnikan mayat. Miao Xin berhenti sejenak, lalu melanjutkan, jika apa yang baru saja Anda jelaskan itu benar, dan zombie tersebut benar-benar melarikan diri ke Xinjiang Selatan, maka kemungkinan besar itu berasal dari suku pengusir setan zombie, dan itu juga lebih tinggi zombie terbang tingkat. Setelah Luo Li mendengar ini, matanya yang indah tiba-tiba berbinar, Nona Miao, apakah Anda tahu lokasi spesifik dari pengusir mayat? Bisakah Anda membawa saya ke sana untuk melihatnya? Apakah kamu siap untuk? Miao Xin awalnya ingin meyakinkan Luo Li bahwa klan zombie jauh lebih kuat daripada klan Gunya dan jelas bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh aliansi bela diri, tapi dia tiba-tiba melihat sekilas Lu Yun di sampingnya dari sudut mata. Nah, dengan Dewa Agung ini di sini, bahkan jika semua suku penyihir di Xinjiang Selatan dijungkir balikan, apalagi pengusir mayat, tidak ada yang berani melakukan apapun terhadap Anda. Siapa yang menjadikanmu saudara perempuan dewa jahat ini? Omong-omong, berapa banyak saudara perempuan yang dimiliki dewa jahat ini?
Mengapa mereka semua begitu mempesona? Sungguh sebuah berkah. Sebagai seorang wanita, Miao Xin merasa sedikit iri. Tiba-tiba dia merasa Luo Li menatapnya dengan aneh. Dia segera sadar kembali dan berkata, pemimpin klan kita harus mengetahui lokasi klan zombie. Kalau begitu tolong, Nona Miao, tolong bawa saya menemui pemimpin klan Anda, kata Luo Li mendesak. Miao Xin tidak akan menolak sama sekali, dan tidak punya alasan untuk menolak, karena Xiao Qin masih dalam sukunya, dan Luo Li serta rombongannya pasti akan pergi ke suku Gu. Kemudian, di bawah kepemimpinan Miao Xin, semua orang kembali ke suku Gu. Melihat seorang wanita cantik bertatap muka, Luo Li melangkah maju tanpa berpikir, dan memeluknya erat-erat sambil tersenyum manis, adik keenam. Hei, kenapa kami sudah lama tidak melihatmu, dan kamu menjadi begitu montok? Petik 2. Luo Li tidak melihat lebih dekat, pada pandangan pertama, dia mengira wanita itu adalah Xiao Qin. Xiao Qin tidak segemuk itu. Dan aroma tubuhnya juga berbeda dari sebelumnya. Semua orang di sekitarnya tiba-tiba memiliki ekspresi penuh warna. Karena orang yang dipegang Luo Li bukanlah Xiao Qin, melainkan pemimpin klan Gu mereka. Kuncinya adalah, tidak masalah jika Luo Li salah memeluknya, tapi dia hanya mengatakan satu kalimat tentang mengapa dia menjadi begitu montok, yang langsung membuat Miao Qinghe, orang yang terlibat, sedikit tersipu. Luo Li, aku di sini. Suara Xiao Qin terdengar tidak jauh dari sana. Luo Li menjulurkan kepalanya untuk melihat, lalu kembali menatap Miao Qinghe dengan ragu. Kakak keenam ada di sini untuk mengunjungi kerabat. Orang di depannya terlihat sangat mirip dengannya, yang berarti dialah yang mengunjungi kerabat kakak keenam. Lagi pula, Luo Li juga seseorang yang pernah mengalami badai besar di Liga Bela Diri. Dia tidak terlalu malu dan berkata dengan sedikit senyum minta maaf, nak, aku tidak sengaja mengakuinya salah. Kamu seharusnya menjadi milik Xiao Qin, kakak, kan? Miao Qinghe diremajakan. Dilihat dari penampilannya saja, dia baru berusia sekitar 20 tahun. Namun, setelah Luo Li mengatakan ini, ekspresi semua orang di sekitarnya menjadi lebih aneh, dan banyak orang tidak bisa menahan tawa. Miao Qinghe menatap Luo Li dalam-dalam, apakah menurutmu aku ini saudara perempuan Xiao Qin? Dia tidak marah, hanya geli. Luo Li tampak curiga, bukankah? Dari penampilannya, Miao Qinghe bahkan lebih muda dari Xiao Qin, namun melalui sorot mata Miao Qinghe barusan, Luo Li menyadari sesuatu yang tidak biasa. Itu pastinya adalah penampilan seseorang yang pernah mengalami sebuah cerita, yang tidak dimiliki oleh gadis normal berusia 20 tahun. Luo Li tercengang dengan gerakan tiba-tiba ini. Miao Qinghe tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Luo Li tidak punya pilihan selain berlari ke arah Xiao Qin dan bertanya, adik keenam, apakah ini saudara kembarmu? Mereka terlihat sangat mirip. Xiao Qin memasang ekspresi rumit di wajahnya dan berkata dengan penuh arti, dia adalah ibuku. Ibumu, berhentilah bercanda, apakah dia benar-benar ibumu? Luo Li tanpa sadar mengira Xiao Qin sedang bercanda, tetapi melihat ekspresi serius Xiao Qin, dia tidak bisa tidak mempercayainya. Xiao Qin mengangguk dan berkata, bagaimana saya bisa bercanda tentang senioritas? Jadi dia berbicara singkat tentang urusan klan Gu. Sekarang kutukan telah dicabut, itu bukan lagi hal yang tabu. Bahkan jika terungkap, semua orang di klan Gu tidak akan berpikir ada yang salah. Luo Li mendengarkan dengan penuh energi dan mata berbinar. Hal yang sama juga terjadi pada rekan-rekannya dari aliansi seni bela diri. Akhirnya, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke kucing hitam di kaki Lu Yun. Air liur kucing ini ternyata bisa bikin orang cepat tua. Untuk sesaat, semua orang secara naluriah menjauh dari kucing hitam itu, dan tentu saja juga menjauh dari Lu Yun. Kucing hitam itu melompat ke tanah, seolah ingin melompat ke pelukan Lu Yun, tapi Lu Yun mengabaikannya dan merasa tertekan. Orang ini sudah memahami sifat manusia. Ketika dia mengikuti Tuan Yu di masa lalu, dia bisa merasakan bahwa orang-orang di sekitarnya memandang Tuan Yu dengan cara ini. Ia tahu bahwa tatapan seperti ini mewakili rasa kagum. Jadi dia mengangkat kepalanya dengan sangat sulit diatur, tetapi detik berikutnya dia diusir oleh Lu Yun dan memarahi, Wang Cai, kamu melayang. Saat Lu Yun bertarung melawan Musa Neraka Kegelapan sebelumnya, dia menemukan bahwa ia tidak hanya sangat cepat, tetapi tubuhnya juga tahan lama. Ia dapat digunakan sebagai bola untuk menendang ketika tidak terjadi apa-apa. Meong, kucing hitam itu menjerit, melengkungkan tubuhnya dan memelototi Lu Yun, rambutnya berdiri tegak, seolah-olah sedang memprotes Lu Yun, tetapi ketika Lu Yun memelototinya, ia segera mundur. Semua orang di aliansi bela diri mengaguminya tanpa henti. Terlihat dari uraiannya bahwa kucing hitam bukanlah makhluk yang baik hati, namun pada akhirnya dipatuhi oleh Lu Yunxi. Itu hanya nama Wang Cai. Lu Yun kecil, dia seekor kucing dan kamu adalah seekor anjing. Mereka pasangan yang serasi. Luo Li mengatakan apa yang semua orang tidak berani katakan. Bagaimana orang bisa memberi nama kucing Wang Cai? Itu bukan manusia, tapi kamu benar-benar anjing. Luo Li berbicara tanpa ampun. Adik ketujuh, kenapa kamu memarahiku? Wajah Lu Yun menjadi gelap, dan dia ingin mencari mainan kecil untuk menutup mulut Luo Li. Luo Li meliriknya dengan jijik dan berkata, apa salahnya aku memarahimu? Hehe, tidak juga, tapi apakah kamu melupakan sesuatu yang penting? Lu Yun dengan baik hati mengingatkannya, dan Luo Li segera menamparkan keningnya dan berkata, oh, aku hampir lupa, aku datang dengan misi hari ini.
Kutukan suku Gu membangkitkan minat yang kuat pada Luoli. Dia mendengarkan dengan penuh minat, dan hampir lupa bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Baru setelah Lu Yun mengingatkannya, dia mengingatnya. Jadi, Luoli memberitahu Miao Qinghe tentang pembunuhan zombie, berharap Miao Qinghe akan membawanya melihat zombie demi Xiao Qin. Miao Qinghe setuju tanpa ragu-ragu. Tentu saja, dia tidak melakukannya demi Xiao Qin. Jika dia peduli pada Xiao Qin, dia tidak ingin Luoli memprovokasi pengusir mayat, agar tidak menyeret Xiao Qin ke dalamnya. Miao Qinghe menyetujui permintaan Luoli karena Lu Yun. Dengan Lu Yun, seorang ahli tiada taraf di sini, tidak perlu takut akan pengusiran setan zombie. Pada saat ini, tetua kedua tiba-tiba berkata, pemimpin klan, bukankah Shen Li selalu mengatakan bahwa dia ingin datang kepada kita untuk menjemput seorang gadis kembali dan menikahi putra sulungnya? Mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk membiarkan mereka datang ke sini dan menanyakan apa yang terjadi, agar kita tidak pergi ke tempat hantu mereka yang suram? Petik 2. Pengusir setan zombie mempraktikkan seni memurnikan mayat, dan area di mana mereka berada sangat gelap. Orang normal akan merasakan ketidaknyamanan fisik pada tingkat tertentu jika mereka pergi ke sana. Setelah berpikir sejenak, Miao Qinghe mengangguk sedikit dan berkata, metode ini baik-baik saja. Miao Qinghe mempunyai pemikiran lain di benaknya tetapi tidak mengatakannya dengan lantang. Dalam suku yang berurusan dengan mayat sepanjang tahun dan memiliki energi yin yang dalam, tidak banyak wanita yang mau menikah di tempat seperti itu. Hal ini menyebabkan sifat pengusir mayat yang sombong. Jika Anda tidak mau, ambillah. Belum lama ini, Shen Li, pemimpin klan zombie, mengumumkan bahwa dia akan datang ke klan Gu untuk memilih seorang gadis muda untuk dinikahi putra sulungnya. Dari kata, pilih, kita bisa melihat betapa kuatnya orang tersebut, dan dia sepenuhnya memperlakukan wanita sebagai barang. Miao Qinghe berpikir bahwa dia bisa memanfaatkan kejadian ini untuk membiarkan Raja Tianyan memberi pelajaran kepada pengusir setan zombie, jadi dia segera menyetujui permintaan Luoli untuk menemui pengusir setan zombie. Pada tahun-tahun awal, banyak suku penyihir di selatan Xinjiang sering berinteraksi, dan setiap suku memiliki cara khusus untuk menghubungi satu sama lain, namun seiring dengan perubahan hati masyarakat, kontak satu sama lain menjadi semakin berkurang. Kali ini, Miao Qinghe berinisiatif untuk menghubungi Shen Li dan ingin membuat janji temu. Shen Li mengira Miao Qinghe akan mendiskusikan, memilih seorang gadis dengannya, jadi dia mengajak beberapa orang bersamanya dan pergi ke janji temu, dengan senang hati. Putra sulungnya Shen Zuo tentu saja ada di antara mereka. Tidak lama kemudian, beberapa anggota klan zombie mendatangi klan Gu. Pemimpinnya adalah seorang pria kuat dengan kulit gelap namun berjanggut. Haha, pemimpin Miao, jarang sekali kamu membuat tekad seperti itu. Menurutku, orang dari kedua suku kita dilahirkan untuk menjadi pasangan. Begitu Shen Li tiba di tempat kejadian dan melihat wanita cantik dari suku Gu, dia tidak bisa menahan tawa dan tampak sangat puas. Mereka juga pernah mendengar tentang kutukan pada suku Gu, namun mereka tidak mengetahui detailnya. Melihat para wanita dari suku Gu ini diremajakan, mereka mengira ini bukanlah kutukan, itu jelas merupakan berkah dari dewa keberuntungan. Dalam beberapa tahun terakhir, agar tidak memicu perang antar suku penyihir di selatan Xinjiang, suku Gu tidak pernah menemukan orang dari suku penyihir untuk membantu mereka berpartisipasi dalam medan pembunuhan. Jadi, di mata Shen Li dan yang lainnya, para wanita Gu ini disukai oleh para dewa dan memulihkan masa muda dan kecantikan mereka, tetapi mereka tidak tahu bahwa para wanita ini ditukar dengan nyawa mereka dengan mengorbankan nyawa mereka. Setelah Shen Li berbicara, banyak wanita dari klan Gu memutar mata mereka. Siapa yang cocok untuk kalian orang mesum yang bermain dengan mayat? Setiap orang merasakan ketidaknyamanan, karena orang-orang yang telah berurusan dengan mayat sepanjang tahun ini memiliki aura dingin pada diri mereka, yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Miao Qinghe juga sedikit mengernyit. Melihat ini, Shen Li berkata sambil tersenyum, pemimpin Miao, kami biasanya menyimpan zombie di dekat kami, tetapi hari ini kami tidak membawa satu pun dari mereka, hanya karena takut Anda akan merasa tidak enak badan. Ini cukup untuk memberi Anda wajah. Petik 2. Haha, kalau begitu aku harus berterima kasih kepada ketua Shen. Miao Qinghe berkata dengan sopan. Shen Li melambaikan tangannya, tidak perlu mengucapkan kata-kata yang lebih sopan. Ayo segera panggil semua gadis muda dari suku Gumu dan biarkan putraku memilih yang bagus. Wajah Miao Qinghe menjadi gelap dan dia berkata, Kepala klan Shen, rakyatku bukanlah komoditas, tolong tunjukkan rasa hormat. Menghormati, Shen Li tidak pernah tahu apa itu rasa hormat. Jika seseorang berani berbicara dengannya seperti ini di waktu normal, Shen Li pasti akan berbalik menentangnya, tetapi hari ini suasana hatinya sedang baik, jadi dia tersenyum dan berkata, saya melakukan kesalahan. Saya menarik kembali apa yang baru saja saya katakan. Saya lancang. Meski dia mengatakan ini, tidak ada ekspresi rasa bersalah sama sekali di wajahnya. Miao Qinghe memiliki wajah cemberut dan tidak keluar. Dia malah berkata, mari kita bicarakan ini nanti. Ada masalah lain yang lebih penting. Saya ingin bertanya kepada Kepala Shen. Apakah ada yang lebih penting daripada anakku yang memilih seorang wanita? Shen Li sekali lagi mengatakan sesuatu yang penuh kebencian, tapi sebelum Miao Qinghe menjadi marah, dia menambahkan, biarkan pemimpin klan Miao memberitahumu apa masalahnya. Dia juga penasaran dengan masalah besar apa itu, yang lebih penting daripada putranya memilih seorang wanita.
Miao Qinghe menahan amarah di dalam hatinya dan bertanya perlahan, Kepala klan Shen, saya ingin bertanya, apakah seseorang di suku Anda membawa zombie bersama mereka baru-baru ini, pergi keluar untuk membunuh orang, dan bahkan pergi ke ibu kota? Mendengar ini, wajah Shen Li berubah sedikit, tapi dia tidak menyembunyikannya. Dia berkata terus terang, putra bungsu saya sedang keluar untuk bersenang-senang dan pergi jalan-jalan. Tapi mengapa kepala keluarga Miao tiba-tiba tertarik dengan masalah ini? Saya pikir itu masalah besar. Saya baru saja membunuh beberapa orang biasa. Bagaimana ini bisa lebih penting daripada anak saya memilih seorang wanita? Sama sekali tidak layak untuk disebutkan. Shen Li bahkan tidak perlu menyembunyikannya, tapi dia hanya bertanya-tanya di dalam hatinya, bagaimana Miao Qinghe bisa memperhatikan masalah sepele seperti itu, dan siapa yang memberitahunya hal ini. Pembunuhan zombie memang dilakukan oleh pengusir setan zombiemu. Serahkan pembunuhnya. Setelah Shen Li menanyakan keraguannya, orang yang menjawabnya bukanlah Miao Qinghe, melainkan wanita tampan dan cantik lainnya yang kecantikannya tidak kalah dengan Miao Qinghe. Tetapi, meskipun wanita itu cantik, nada kata-katanya membuat Shen Li tidak senang, dan dia segera berteriak dengan marah, saya sedang berbicara dengan pemimpin klan Anda, dan sekarang giliran Anda untuk berbicara terlalu banyak. Menurut Anda ini siapa? Shen Li salah mengira Luo Li berasal dari suku Gu. Dia bisa sedikit mentolerir Miao Qinghe karena Miao Qinghe adalah pemimpin klan Gu, tetapi jika orang lain berani berbicara dengannya seperti ini, bukankah mereka mencari kematian? Menghadapi Shen Li dengan ekspresi garang di wajahnya, Luo Li tidak takut sama sekali, dan berkata dengan dingin dengan wajah cantik, Luo Li, pelindung aliansi ibu kota aliansi bela diri kerajaan naga, telah diperintahkan untuk menemukan pembunuh kasus pembunuhan zombie. Tolong bekerja sama dengan pengusir setan zombie. Aliansi bela diri, seorang seniman bela diri, satu kalimat langsung membingungkan Shen Li. Suku-suku penyihir di selatan Xinjiang semuanya telah masuk dalam jajaran para penggarap. Organisasi seperti Liga Bela Diri baik-baik saja untuk mengendalikan para penggarap tersebut, bukankah ini seekor semut yang menelan seekor gajah? Shen Li tidak marah kali ini. Sebaliknya, dia tertawa dan berkata dengan ekspresi aneh, Nak, apakah kamu yakin tidak ada yang salah dengan otakmu? Selesai. Dia menatap Miao Qinghe lagi, kepala klan Miao, otak gadis ini dipenuhi air. Kenapa kamu bahkan tidak sadarkan diri? Atau menurutmu klan Gumu memiliki kepercayaan diri untuk mendukungnya?